Shalom, shalom Khabrim. Manisma. Oke, kita mulai kelas kita malam ini akan melanjutkan Parashat Bereshit pada babak yang terakhir. Jadi babak terakhir dari buku saya, Kejadian pasal 5 sampai pasal 6 ayat 1 sampai 8. Parashat Bereshit pasal 5. Kita mulai dengan sidur Avinu Malchenu. Chanenu vanenu. Hien banu masim. Ase imanu. Sedekah vahesed vehusyen. Seperti biasa, setiap kali kita ada open class, kita akan membahas utamanya adalah membaca ayat secara peshat reading. Dan apabila diperlukan, kita juga akan membahas tentang remes, deras, atau sot. Ya, tapi utamanya kita akan membahas peshat. Karena peshat, remes, deras, sot, kalau disingkat menjadi pardes, pardes itu firdaus. Jadi kalau Anda ingin mencapai firdaus menurut tradisi Yahudi, Anda harus mempelajari Alkitab secara metode pardes, peshat, remes, deras, sot. Tokoh dari Perjanjian Baru yang pernah diangkat ke pardes, firdaus adalah Rasul Paulus, seperti dia menuliskan pada 2 Korintus 12 ayat 4 bahwa dia diangkat. Seseorang dibawa ke atas, ya, ho Allah el pardes, fayishma, dan dia mendengar, ya, devarim nistarim asher nimna meis lemalalam. Dan ini adalah pengalaman dari Rasul Paulus yang luar biasa, bahwa ketika dia diangkat ke Firdaus, dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi kalau kita membandingkan apa dari pengalaman Rasul Paulus dengan misalnya kesaksian-kesaksian dari beberapa orang yang pernah dibawa ke Pardes katanya, ya, dia bisa bercerita yang lebih dari Rasul Paulus, ya, mungkin benar, tapi mungkin tidak, ya, karena Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa dia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Jadi dia tidak tahu bahasa apa yang digunakan di Firdaus nanti. Jadi itulah pentingnya kita harus membaca ayat secara peshat supaya jangan ada misstep dalam memahami Alkitab. Karena seperti pepatah dari Latin mengatakan abisum invocat. Jadi kalau ada misstep, one misstep leads to another. Satu kesalahan akan merembet kepada kesalahan yang lain. Jadi bagaimana supaya kita tidak salah memahami Alkitab? Maka kita paling tidak harus memahami dulu peshatnya. Baru kemudian Anda boleh bertafsir. Itu adalah metode yang bagus. Dan pokok pembicaraan kita malam ini adalah silsilah. Apa perlunya ditulis di dalam Alkitab? Siapa di antara kita di sini yang punya ketertarikan untuk membaca silsilah di Alkitab? Jujur. Saya lebih Kalau tertarik awal-awal Bu. Kalau awal-awal seneng Bu, kalau pas waktu tahu ada apa toko Alkitab kayak siapa Betsheba, siapa itu seneng. Tapi kalau pas udah banyak gitu nggak tahu, nggak Ya, maksudnya dilewati ya. Kita umumnya itu melewati rincian silsilah, tetapi sebenarnya ini sangat penting ya. Dan semuanya itu mulanya itu gara-gara ada satu kejadian yang luar biasa terjadi pada pasal 3 yang dimana di situ Adam gagal untuk patuh terhadap perintah Tuhan dan dia jatuh ke dalam dosa. Seperti yang sudah kita pelajari, Kejadian pasal 1 itu bicara mengenai genealogi langit dan bumi, dan pada Kejadian pasal 1 ini termasuk juga mengenai genealogi monoteisme. Setelah itu kita masuk pada pasal 2, masuk pada genealogi manusia.
Setelah manusia ditempatkan di Taman Eden, terjadi kejatuhan manusia dan di situ Tuhan pada saat Adam jatuh dalam dosa, dia sudah mempersiapkan penyelamatannya. Jadi disitulah genealogi keselamatan yang dimana kita akan menemukan genealogi konsep ibadah sakramental. Jadi basic pemahaman kita ya, di antara semuanya yang paling penting itu adalah Kejadian pasal 1 sampai 3. Nah, masuk pada Kejadian pasal 4 itu nanti kita masuk pada genealogi orang-orang pilihan. Ya, yang untuk melaksanakan itu tadi keselamatan yang dari Tuhan. Nah, pada Kejadian pasal 4, pasal 5 sampai seterusnya nanti pada Kejadian pasal 50 itu dituliskan genealogi orang-orang pilihan menjadi garis silsilah bagi Sang Mesias. Mulai Adam, Set, Nuh, Sem, Abraham, Ishak, Yakub ya, yang melahirkan bangsa Israel. Nah, disitulah di kitab Kejadian ini terjadi mula sebuah bangsa. Hanya satu-satunya kitab suci, yaitu kitab suci kita, yang menuliskan kelahiran sebuah bangsa. Itulah sebabnya kitab Kejadian bolehlah kita sebut sebagai kitab genealogi. Dan ini sudah kita pelajari, hal yang paling penting, paling hakiki pada Kejadian pasal 3, di mana di situ terdapat banyak sekali tipologi-tipologi yang membuktikan bahwa ternyata Alkitab kita, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, bercerita tentang tema yang sama. Apa itu temanya? Yaitu mengenai Injil salib. Injil tentang pengorbanan untuk penghapusan dosa. Dan keduanya merupakan kabar baik bagi kita bahwa Tuhan itulah yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia dari ancaman dari hutang dosa itu. Apa? Yaitu mati. Bahwa ketika manusia itu melanggar hukum Allah, pada hari itu juga pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 17 dikonfirmasi pada tesisnya Rasul Paulus. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Karena hutang dosa. Hutang dosa adalah nyawa. Cara bebas dari mati, mati dibayar mati. Dan Yesus adalah sebagai Hagoel Hadam. Dia adalah penebus dengan darah. Kenapa harus dengan darah? Karena darah itu adalah harga kematian. Dan ini menjadi tata ibadah orang Israel yang ditetapkan oleh Musa di padang gurun di hadapan jemaat Israel. Dan dikonfirmasi lagi pada Ibrani, pada Perjanjian Baru, kitab Ibrani 9:22, mengatakan bahwa hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan kita sudah belajar ini bahwa hampir seluruh tata ibadah orang Ibrani, orang Israel, itu selalu menggunakan darah. Karena korban, cara dekat dengan Allah itu adalah dengan membawa darah. Karena manusia yang jatuh dalam dosa dan upahnya mati, equalnya itu harus dibayar dengan darah. Yang dimana di saat itu sudah ditampilkan oleh Tuhan pada Taman Eden. Dan tentulah Adam dan Hawa ini menceritakan ketentuan kematian tukar guling yang sudah mereka pahami sejak di Taman Eden. Mereka menceritakan kepada anak-anak mereka dan dilakukan dengan benar oleh Habel. Tetapi Kain di sini memberikan persembahan yang berbeda, yang tidak mengandung darah, sehingga persembahan dari Kain tidak diterima. Dan terjadilah ketidaksepahaman, ya. Dikiranya Tuhan itu bisa disogok, bisa dibeli. Ya, Tuhan tidak perlu persembahan kita. Kenapa ada harus dengan darah? Karena darah itulah
harga dari nyawa kita yang seharusnya mati. Ketidaksepahaman ini membuat Kain menjadi panas, dia iri. Kenapa? Persembahan adiknya lebih diterima, maka dia membunuh Habel. Ketika dia membunuh Habel, Allah melakukan pengadilan terhadapnya dengan bertanya, di mana adikmu? Lalu jawabnya, lo yadaiti, asyomer akhi anohi. Aku tidak tahu, emangnya aku penjaga adikku? Dan kita sudah mempelajari juga bahwa darah yang dikenakan kepada Habel ini dalam Alkitab kita ditulis dalam bentuk plural. Kenapa dalam bentuk plural? Itu mengandung makna bahwa ternyata Kain tidak hanya membunuh Habel seorang, tetapi di dalam pemakaian kata dam yang plural, kol demei akhiha, suara dari darah-darah adikmu. Nah, kenapa plural? Ya. Itu adalah karena Kain membunuh generasi dari Habel. Nah, dari situ tentulah mandat Tuhan untuk beranak pinak ya, dan memenuhi bumi. Kejadian 1 ayat 28 tidak dapat terlaksana oleh garisnya Habel. Ya. Garisnya Habel punah. Itulah sebabnya pembunuhan ini menjadi dosa yang amat serius di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi Kain untuk bertobat. Generasi Habel habis, tapi Kain diberikan kesempatan bertobat, tapi dia membuang kesempatan itu. Dan dia memilih untuk berlalu, keluar dari hadapan Allah. Fayetse, Kain milifne Adonai. Dan dia keluar. Siapa yang keluar? Kain. Milifne Adonai. Jadi dia keluar dari hadapan terang kemuliaan Allah. Jadi di sini Kain betul-betul menjadi orang yang jahat. Dia tidak mengambil kesempatan yang diberikan Tuhan itu untuk bertobat. Dan Alkitab pun menuliskan bahwa generasi Kain ini melahirkan generasi yang jahat. Maka rencana Tuhan haruslah terlaksana. Karena Habel yang saleh itu sudah mati, maka Allah memberikan karunia-Nya kepada pasangan Adam dan Hawa untuk melahirkan putra yang lain. Namanya Set. Ya. Set itu artinya kompensasi. Jadi dia sebagai kompensasi atau pengganti dari Habel, ya Set namanya. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku putra yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Jadi Set itu lahir setelah kematian Habel. Nah, dari garis Set nanti akan lahir orang-orang saleh, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dimana generasi dari Set nanti diberi gelar anak-anak Allah. Ketika Enos lahir, putra dari Set, itu orang-orang mulai likro beshem Adonai. Nah, kata likro beshem Adonai itu likro memanggil nama Tuhan, itu ternyata tidak berarti memanggil dalam artian yang biasa. Tetapi kata memanggil di sini itu adalah sebenarnya suatu kata yang menggunakan gaya bahasa eufemisme. Arti memanggil di sini lebih bermakna mengutuki atau mengata-ngatai. Jadi pada lahirnya Enos ini, orang mulai mengata-ngatai Allah. Sebab kenapa? Karena pada hari itu kejahatan mulai merajalela. Kenapa kok bisa merajalela? Karena kejahatan tidak hanya timbul dari garis Kain saja, tetapi kejahatan timbul dari kawin-mawin, perkawinan campur antara keturunan Kain dengan keturunan Set. Nah, kenapa di ayat ini kita pahami sebagai gaya bahasa eufemisme? Karena dalam Kejadian 4 ayat 1 itu Hawa sudah menyebut nama Tuhan. Berarti kan tidak mungkin
Kalau Kejadian 4 ayat 26 itu barulah orang memanggil nama Tuhan. Sedangkan pada Kejadian 4 ayat 1-nya, ibu dari Kain itu sudah menyebut nama Tuhan. Berarti apa yang dituliskan di sini adalah kata memanggil, likro di sini itu adalah menggunakan bahasa eufemisme yang melembutkan kata-kata. Ya, mengutuki menjadi memanggil atau mengata-ngatai menjadi memanggil. Nah, ketika Set ini lahir ya di Alkitab juga menuliskan bahwa Adam juga memiliki anak-anak perempuan yang lain sehingga dimungkinkan terjadi perkawinan antar anak-anak Adam. Nah, kenapa kok bisa mereka kawin sesama saudara? Ya, pada saat generasi orang pertama, generasi manusia pertama, mereka tidak bisa tidak, ya pastilah incest. Nah, kemudian incest barulah dilarang pada masa zamannya Torah. Barulah incest itu dilarang. Nah, karena kemungkinan sudah terjadi penyakit-penyakit recessive genes, yang dimana kalau ada perkawinan antar kerabat itu kemungkinan banyak terjadi kelahiran anak-anak yang cacat gara-gara ada pernikahan yang terlalu dekat. Nah, Alkitab itu sangat rinci sekali dalam menulis nama-nama dari silsilah. Ya, Anda lihat di sini Adam. Ya, ini adalah generasi dari Sang Mesias. Adam turun ke Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henok, Metusalah, Lameh, Nuh, Sem. Dan mereka ini ya, Nuh, Ham, Sem, dan istri mereka masing-masing itu diselamatkan oleh Tuhan di dalam bahtera ini. Dan ada satu kekecualian bahwa Alkitab jarang sekali menulis nama-nama perempuan dalam suatu silsilah. Kenapa? Karena memang Alkitab kita adalah satu kitab suci yang ditulis dalam budaya patriarki, ya, sehingga keturunan tidak ditulis dengan nama-nama perempuan kecuali perempuan itu sangat-sangat penting. Nah, kalau Anda lihat di sini, keturunan Kain ya. Kain, Henok, Irad, Mehuyael, Metusyael, Lamek ya. Dari Lamek lahirlah 3 putra, Yubal, Yabal, Tubal Kain. Dan ada 1 perempuan, namanya Naamah. Nah, kira-kira apa pentingnya Naamah di sini ditulis? Nah, ini kan aneh. Semua nama-nama laki-laki, tetapi hanya ada 1 nama perempuan. Pastilah perempuan ini sangat-sangat penting sekali, bukan? Ya. Tetapi kira-kira kalau Anda membaca Alkitab, apa peran Naamah ini kira-kira? Ada yang tahu? Silakan. Kalau kawin campur antara Nah, keturunan Kain dan Enos dan Set. betul ya. Menurunkan wanita-wanita cantik. Ya, dari Naamah, nama ya. Kita harus mengingat bahwa nama-nama dalam Alkitab itu semuanya memiliki arti. Nah, ada Naamah. Dan ini yang tadi, Kain yang sudah pergi dari hadapan Tuhan. Dan Alkitab memiliki satu konsep bahwa panim el panim, wajah ke wajah. Apabila wajah kita terarah pada wajah Allah, disitulah ada berkat. Atau di mana Allah menyinari kita dengan wajahnya, itu adalah berkat. Nah, karena Kain keluar, Fayetse Kain milifne Adonai, berarti dia keluar dari berkat Tuhan. Itulah kenapa, karena dia keluar dari berkat Tuhan, generasi Kain hilangnya kapan? Pada bencana air bah. Hilang ya. Ya, karena betul-betul dia keluar dari wajah Allah dan tidak ada berkat di situ. Dan di hadapan wajah Allah ini menjadi formula berkat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang barangkali sering memimpin ibadah di dalam
gereja, pada akhir ibadah biasanya dibacakan ayat-ayat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jadi formula berkat ini diucapkan turun-temurun termasuk ketika kita beribadah di gereja. Karena memang formula berkat Tuhan itu adalah ketika kita berada di dalam sinar kemuliaan wajah Tuhan. Nah, Kain yang keluar dari wajah Tuhan, generasinya habis setelah banjir Nuh. Nah, kita sudah mulai memahami mengapa silsilah itu penting ditulis dalam Alkitab. Nah, kita juga orang-orang dunia itu semuanya paling tidak itu aware anak siapa, cucu siapa, ya keturunan siapa, kalau cari mantu bobot, bibit, bebet gitu ya. Dan ini adalah salah satu contoh dari silsilah dari keluarga saya zaman dulu. Nah, ini silsilahnya demikian. Kita sekarang memahami lebih dalam apa perlunya silsilah itu ditulis di dalam Alkitab. Nah, ada satu kontras, di mana Kejadian pasal 4 itu menulis silsilah Kain. Coba perhatikan kalau dalam Kejadian pasal 4, itu silsilah dari Kain tidak ditulis umurnya, hanya nama. Kemudian sedikit keterangan saja. Jadi di antara keturunan dari Kain yang agak panjang diceritakan itu hanya Henok putra pertamanya. Tetapi yang lain hanya nama-nama saja. Tetapi kalau Anda sudah masuk pada Kejadian pasal 5, penulisan dari nama-nama dari generasi Set ini selalu nama, kemudian umurnya. Nama, umur, nama, umur. Sehingga Anda dapat membedakan nilai dari penulisan silsilah. Nah, kalau penulisan silsilah Kain tidak ada umur yang disertakan sebagai keterangannya, pada silsilah Set itu ada keterangan umur yang disertakan pada untuk keterangan namanya. Ya, coba Anda baca pada Kejadian pasal 5. Ya, kita ambil random saja misalnya. Setelah Adam hidup 130 tahun. Nah, Adam 130 tahun, ya. Kemudian lahirlah Set. Nah, Kejadian pasal 5. Setelah Set hidup 150 tahun. Ada umurnya, dia memperanakkan Enos. Nah, kemudian dituliskan lagi masih Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos. Wow, ya. Jadi ada perbedaan antara penulisan silsilah tadi. Ya. Setelah Enos hidup 90 tahun, dia memperanakkan Kenan. Jadi ada nama, ada umur. Kita ambil lagi ayat 18 misalnya. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun. Umurnya sangat panjang sekali pada ayat 20. Dan pada ayat 25 misalnya, Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek. Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamek. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Metusalah mencapai umur 969 tahun. Lalu ia mati. Nah, hebat sekali. Umurnya hampir 1 milenium. Nah, dari Lamek nanti akan lahir satu generasi pilihan Tuhan, dia adalah Nuh. Karena Nuh adalah orang yang paling baik di antara orang sejamannya. Ya. Kenapa Nuh? Kenapa Lamek menamai putranya Nuh? Nah, Nuh itu artinya istirahat atau rest.
Jadi dia mengharapkan Nuh ini menjadi rest bagi tanah yang telah dikutuk oleh Tuhan. Jadi Anda bisa melihat bahwa Lamek ya itu memiliki iman kepada Tuhan. Karena dia tahu tanah ini sejak kejatuhan Adam, dia telah dikutuk oleh Tuhan. Maka dia mengharapkan dengan lahirnya Nuh ini akan memberikan rest pada tanah yang dikutuk Tuhan. Jadi inilah generasi Adam sampai dengan Nuh. Alkitab pun itu selalu concern dengan ilmu gematria. Nah, Anda lihat generasi ketiga ada Enos, angka 3, angka 1 Adam tentu saja, angka 3 Enos, angka 7 ada Henok, Henok yang diangkat oleh Tuhan karena kesalehannya dan dia menjadi tipologi bagi nanti kenaikan Yesus ke surga. Kemudian ada di angka ke-10, generasi ke-10. Nah, angka 10 itu angka kepenuhan dan disitulah lahir seorang yang bernama Nuh. Nah, Anda bisa melihat simbol-simbol angka Alkitab ini. 1, 3, 7, 10. Nah, itu adalah semua angka-angka yang penting. Seperti tadi sudah kita pelajari, Set umurnya 912. Enos umurnya 905. Kenan 910. Malaleel 895 tahun. Yared 962. Henok 365 lalu dia diangkat. Kemudian Metusalah yang paling panjang 969. Ya, namanya asik ya. Met itu mati, Syalah. Nah, Syalah itu mengusir, melempar. Jadi orang yang melempar kematiannya. Jadi dia umurnya paling panjang sekali yaitu 969. Lamek umurnya 777. Nah, Nuh cukup panjang juga 950 tahun. Nah, generasi anak-anak manusia yang adalah keturunan dari Kain itu, mereka berpaling dari Allah. Seperti juga leluhurnya, Kain. Ya. Vayetse, Kain, Milifne, Adonai. Ini adalah harapan dari Lamek ketika menamai putranya Nuh dari tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Dan ini nama Nuh, artinya rest, istirahat, atau penghiburan.